Tahukah Anda bahwa seorang pria berusia 71 tahun meninggal saat tidur tadi malam? Keluarganya benar-benar terkejut. Semuanya terlihat normal sehari sebelumnya, tanpa masalah kesehatan yang serius, hanya malam yang tenang seperti biasa. Namun, saat fajar tiba, dia tidak pernah membuka matanya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah ini dicegah? Setelah usia 70 tahun, beberapa kebiasaan tidur dapat mempengaruhi kesehatan secara perlahan, meningkatkan risiko kondisi serius seperti stroke, serangan jantung, atau bahkan kematian mendadak. Yang paling mengkhawatirkan adalah banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan ini. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan malam yang sebaiknya dihindari jika Anda sudah berusia di atas 70 tahun. Meskipun tampak seperti kebiasaan sederhana yang tidak berbahaya, kebiasaan ini sebenarnya bisa berdampak besar pada kualitas tidur, kesehatan jantung, dan bahkan dapat meningkatkan risiko komplikasi mendadak di malam hari. Beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan Anda, dan yang lainnya mungkin adalah kebiasaan yang sudah Anda lakukan selama bertahun-tahun tanpa memikirkannya terlalu dalam. Setelah menonton video ini, Anda akan memperoleh informasi yang berguna untuk merawat diri Anda, mengoptimalkan tidur, dan bangun dengan perasaan lebih segar dan sehat setiap pagi. Tetap tonton hingga akhir, karena kebiasaan terakhir adalah sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang tua setiap malam tanpa menyadari bahwa itu menempatkan mereka dalam risiko serius. Anda juga akan mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan sebagai gantinya untuk memastikan tidur yang lebih aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Makan makanan berat terlalu larut malam. Salah satu kebiasaan malam yang paling umum dan berisiko setelah usia 70 tahun adalah makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur. Meskipun ini terlihat tidak berbahaya dan mungkin sudah Anda lakukan selama bertahun-tahun tanpa masalah, seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi memproses makanan dengan cara yang sama. Apa yang Anda makan sebelum tidur, dan yang lebih penting, kapan Anda makan, dapat mempengaruhi kualitas tidur, kesehatan jantung, dan bahkan meningkatkan risiko komplikasi mendadak saat tidur. Pikirkan ini, saat masih muda, mungkin Anda bisa menikmati makan malam berat di larut malam dan tidur dengan nyenyak tanpa masalah. Namun, setelah usia 70 tahun, metabolisme melambat, sistem pencernaan tidak lagi seefisien dulu, dan tubuh membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna makanan. Hal ini dapat menyebabkan naiknya asam lambung, gangguan tidur, dan bahkan peningkatan tekanan darah. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke saat tidur. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa asam lambung, ketidaknyamanan, atau detak jantung yang berdebar kencang? Jika iya, mungkin kebiasaan makan malam terlambat adalah penyebabnya. Apa yang terjadi jika Anda makan makanan berat sebelum tidur? Alih-alih beristirahat dengan tenang, tubuh justru sibuk mencerna makanan. Lambung memproduksi lebih banyak asam, usus bekerja lebih keras, dan detak jantung tetap tinggi meskipun seharusnya menurun. Ini memicu berbagai reaksi dalam tubuh yang mengganggu tidur dan meningkatkan kemungkinan masalah jantung mendadak. Sebagai contoh, bayangkan Anda memuaskan keinginan makan di malam hari dengan sepiring pasta berat atau burger berlemak tepat sebelum tidur. Meskipun Anda merasa kenyang, saat berbaring, tubuh kesulitan mengontrol asam lambung. Ini bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa tidak nyaman, batuk, atau bahkan sensasi tersedak yang membangunkan Anda secara tiba-tiba. Dalam jangka panjang, asam lambung yang terus-menerus naik, dikenal sebagai GERD, gastroesophageal disease, dapat merusak otot-otot di tenggorokan dan saluran napas, meningkatkan risiko pneumonia aspirasi, yaitu infeksi paru-paru serius yang bisa berakibat fatal bagi lansia. Lebih buruk lagi, makan berlebihan di malam hari dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang tiba-tiba. Jika Anda menderita diabetes atau berisiko mengembangkannya, kebiasaan ini bisa mengganggu keseimbangan glukosa, membuat tubuh kesulitan mengontrol gula darah saat tidur.
Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang sering makan larut malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolisme yang berkaitan dengan penyakit jantung. Apa yang sebaiknya dilakukan? Usahakan untuk menyelesaikan makan malam setidaknya 3-4 jam sebelum tidur. Dengan cara ini, tubuh memiliki cukup waktu untuk mencerna makanan sebelum Anda beristirahat. Jika merasa lapar sebelum tidur, pilihlah makanan ringan yang mudah dicerna, seperti segenggam kacang, sedikit buah, atau secangkir teh herbal hangat. Pilihan ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur tanpa memberatkan sistem pencernaan. Ingatlah bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh Anda tidak lagi berfungsi seperti saat muda. Dengan sedikit penyesuaian dalam kebiasaan makan, Anda bisa mengurangi risiko masalah kesehatan di malam hari, memperbaiki kualitas tidur, dan memberikan tubuh istirahat yang lebih dibutuhkan. Mengonsumsi cairan berlebihan sebelum tidur. Banyak orang percaya bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari sangat penting. Meskipun ini memang benar secara umum, mengonsumsi terlalu banyak cairan, terutama menjelang tidur, bisa memiliki dampak negatif seiring bertambahnya usia. Jika Anda berusia di atas 70 tahun dan sering terbangun di malam hari untuk pergi ke kamar mandi, mungkin saatnya untuk memikirkan kembali jumlah cairan yang Anda konsumsi sebelum tidur. Namun, gangguan tidur bukan satu-satunya dampak buruk. Kebiasaan ini juga dapat meningkatkan risiko jatuh, memengaruhi kesehatan jantung, dan bahkan berkontribusi pada penurunan kognitif dalam jangka panjang. Mengapa ini menjadi masalah? Seiring bertambahnya usia, kandung kemih kehilangan kemampuan untuk menyimpan urin dalam waktu lama. Otot-otot kandung kemih melemah. Ginjal terus memproses cairan di malam hari, dan tubuh menjadi lebih sensitif terhadap volume cairan meskipun dalam jumlah yang sedikit. Jika Anda mengonsumsi segelas besar air, teh, atau jus sebelum tidur, Anda mungkin akan terbangun di tengah malam dengan dorongan kuat untuk buang air kecil. Meskipun ini bisa terasa hanya sebagai ketidaknyamanan kecil, dampaknya bisa jauh lebih signifikan. Apa risikonya bagi Anda? Bayangkan Anda terbangun di tengah malam dengan kandung kemih penuh. Anda berusaha bangun dengan cepat, namun tekanan darah Anda belum stabil, yang bisa menyebabkan hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba saat berdiri, yang bisa mengakibatkan pusing, kebingungan, bahkan pingsan. Banyak lansia mengalami ini tanpa menyadarinya, dan sayangnya, ini adalah salah satu penyebab utama jatuh di malam hari. Hal yang terlihat sepele, seperti pergi ke kamar mandi, bisa berujung pada kecelakaan serius seperti patah tulang, cedera kepala, atau bahkan lebih parah lagi. Selain itu, kebutuhan untuk buang air kecil di malam hari, yang dikenal sebagai nokturia, dapat sangat mengganggu tidur Anda. Setiap kali Anda terbangun dan menyalakan lampu, otak Anda mungkin berpikir sudah pagi, yang mengganggu produksi melatonin, hormon tidur, dan mengganggu siklus tidur Anda. Dalam jangka panjang, tidur yang terganggu bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, memengaruhi daya ingat, dan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Apa yang sebaiknya dilakukan? Cobalah untuk mengurangi asupan cairan dalam 2-3 jam sebelum tidur. Jika merasa haus, minumlah sedikit demi sedikit daripada langsung menghabiskan segelas penuh. Hindari kafein dan alkohol pada malam hari, karena keduanya dapat mengiritasi kandung kemih dan meningkatkan keinginan untuk buang air kecil. Perubahan kecil seperti ini dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak, mengurangi risiko jatuh, dan menjaga kesejahteraan Anda seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang sering terbangun di malam hari memiliki risiko lebih tinggi terkena demensia dan gangguan ingatan karena gangguan tidur yang berlangsung lama. Namun, menjaga hidrasi tetap penting. Jadi, apa solusi terbaik? Alih-alih mengurangi total asupan cairan, coba atur waktu konsumsi cairan Anda. Minumlah sebagian besar cairan di pagi hari dan kurangi seiring berjalannya hari. Jika Anda merasa haus di malam hari, minumlah sedikit demi sedikit daripada langsung meneguk segelas penuh.
Selain itu, jika Anda mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi atau teh di sore hari, ingat bahwa kafein memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan produksi urin dan memperburuk masalah ini. Tips tambahan, perhatikan juga sumber cairan yang mungkin tersembunyi dalam makanan Anda. Sup, buah-buahan dengan kadar air tinggi, dan beberapa jenis obat juga dapat memengaruhi retensi cairan dan meningkatkan kemungkinan Anda terbangun di malam hari. Dengan melakukan penyesuaian kecil namun terencana, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi risiko jatuh, dan menjaga kesehatan jangka panjang. Tidur di lingkungan yang terlalu panas. Meskipun kamar yang hangat dan nyaman mungkin terasa menyenangkan, bagi orang yang berusia di atas 70 tahun, menjaga suhu kamar yang terlalu tinggi di malam hari dapat berisiko bagi kesehatan tanpa disadari. Banyak lansia yang membuat kesalahan dengan menaikkan suhu termostat atau membungkus diri dengan selimut tebal, berpikir bahwa ini akan membantu tidur lebih nyenyak. Namun, tidur di ruangan yang terlalu panas justru dapat meningkatkan risiko masalah jantung, dehidrasi, dan gangguan tidur tanpa Anda ketahui. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita kehilangan sebagian kemampuannya untuk mengatur suhu dengan efektif. Kemampuan tubuh untuk berkeringat dan melepaskan panas berkurang, membuat suhu tubuh mudah meningkat, terutama saat tidur. Ketika tubuh terlalu panas, jantung perlu bekerja lebih keras untuk mendinginkannya, yang dapat memberikan beban ekstra pada sistem kardiovaskular. Ini berbahaya bagi lansia dengan masalah jantung, hipertensi, atau gangguan sirkulasi darah. Pernahkah Anda terbangun di malam hari merasa berkeringat, tidak nyaman, atau bahkan sesak napas? Itu adalah tanda tubuh Anda yang sedang berusaha menyesuaikan suhu. Penelitian menunjukkan bahwa tidur di ruangan yang panas dapat menyebabkan dehidrasi, meskipun Anda tidak merasa haus. Dehidrasi ringan pada malam hari dapat membuat darah menjadi lebih kental, meningkatkan risiko pembekuan darah, serangan jantung, dan stroke, terutama pada orang lanjut usia. Ambil contoh Frank, seorang pensiunan berusia 74 tahun yang suka membaca di tempat tidur sebelum tidur. Kamarnya diatur pada suhu nyaman 24 derajat Celcius, 75 derajat Fahrenheit, dan ia tidur dengan selimut tebal agar tetap hangat. Namun, setiap malam, Frank sering terbangun, berkeringat, dan merasa bingung di pagi hari. Tanpa disadari, suhu hangat di kamarnya mengganggu siklus tidurnya, menghalangi dia untuk mencapai tidur yang dalam dan restoratif yang sangat dibutuhkan tubuhnya untuk menjaga kesehatan. Tidur di lingkungan yang lebih sejuk akan membantu Anda mendapatkan tidur yang lebih berkualitas, karena tubuh dapat menurunkan suhu inti secara alami. Proses ini penting untuk tidur yang nyenyak karena mendukung konsolidasi memori, fungsi sistem kekebalan tubuh, dan memperpanjang usia. Lansia yang tidur di lingkungan yang lebih sejuk melaporkan merasa lebih segar, lebih bertenaga, dan lebih fokus setelah bangun. Lantas, berapa suhu yang ideal untuk tidur? Para ahli merekomendasikan suhu kamar tidur antara 16 hingga 19 derajat Celcius untuk kualitas tidur terbaik. Jika terlalu dingin, Anda bisa menggunakan beberapa lapisan selimut katun yang memungkinkan sirkulasi udara daripada selimut sintetis yang berat dan menahan panas. Selain itu, mengenakan piyama ringan yang menyerap keringat dapat membantu menjaga suhu tubuh tetap nyaman sepanjang malam. Salah satu cara yang mudah adalah membuka jendela untuk memungkinkan udara segar masuk atau menggunakan kipas angin kecil untuk membantu memperlancar peredaran udara. Ini tidak hanya akan mendinginkan ruangan, tetapi juga meningkatkan kualitas udara, yang dapat mengurangi kemungkinan masalah pernapasan yang dapat mengganggu tidur Anda. Menerapkan perubahan kecil ini di kamar tidur Anda bisa membawa dampak positif besar bagi kesejahteraan secara keseluruhan. Menjaga kamar tidur tetap sejuk dapat membantu mengurangi risiko stres kardiovaskular, memperbaiki kualitas tidur, dan memungkinkan Anda bangun dengan perasaan lebih segar tanpa terpapar panas berlebih. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan malam yang bisa sangat berbahaya bagi lansia, meskipun banyak yang melakukannya setiap malam tanpa sadar. Ini mungkin akan mengejutkan Anda.
Poin keempat, tidur dalam posisi yang tidak sehat. Banyak orang tidak terlalu memikirkan cara tidur mereka, berpikir bahwa selama mereka merasa nyaman, tidak ada masalah. Namun, setelah usia 70 tahun, posisi tidur Anda bisa memengaruhi kesehatan lebih dari yang Anda kira. Tidur dengan posisi yang salah bisa menyebabkan kesulitan bernapas, gangguan sirkulasi darah, dan bahkan meningkatkan risiko gagal jantung atau stroke. Namun, banyak lansia yang tidur dalam posisi yang memberi tekanan berlebih pada tubuh mereka setiap malam tanpa menyadarinya. Mengapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami dalam kekuatan otot, kapasitas paru-paru, dan sirkulasi darah. Tidur dalam posisi yang tidak tepat dalam jangka waktu yang lama dapat menghalangi aliran udara, menurunkan kadar oksigen, dan memberi tekanan pada pembuluh darah utama, yang mengganggu fungsi tubuh selama tidur. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan masalah seperti mendengkur, apnea tidur, dan kondisi serius lainnya, seperti memberi beban berlebih pada jantung saat tidur. Sebagai contoh, tidur telentang mungkin terasa nyaman, tetapi bagi banyak lansia, ini bisa menjadi posisi yang paling berbahaya. Saat tidur telentang, gravitasi menyebabkan lidah dan jaringan lunak di tenggorokan menjadi rileks dan terjatuh ke belakang, yang dapat sebagian menghalangi saluran napas. Hal ini bisa menyebabkan apnea tidur obstruktif, kondisi di mana pernapasan berhenti dan mulai kembali berulang kali saat tidur. Banyak orang tidak menyadari hal ini, tetapi kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan bahkan serangan jantung mendadak. Coba bayangkan seseorang seperti Liam, pria berusia 76 tahun yang selalu tidur telentang. Istrinya menyadari bahwa kadang-kadang dia berhenti bernapas beberapa detik di malam hari, lalu menarik napas dengan tiba-tiba. Awalnya, dia menganggap itu hanya bagian dari proses penuaan dan tidak terlalu memperhatikan. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa kelelahan, mengalami sakit kepala, dan kesulitan berkonsentrasi sepanjang hari. Saat akhirnya berkonsultasi dengan dokternya, ia mengetahui bahwa posisi tidurnya memperburuk apnea tidurnya yang belum terdiagnosis, yang menyebabkan tekanan konstan pada jantungnya setiap malam. Bahkan jika Anda tidak memiliki apnea tidur, tidur dalam posisi yang salah dapat mengganggu sirkulasi darah. Penelitian menunjukkan bahwa tidur di sisi kanan dapat memberi tekanan ekstra pada jantung, sehingga memperlambat aliran darah. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia dengan masalah jantung, karena dapat menyebabkan retensi cairan di paru-paru dan anggota tubuh bagian bawah, yang akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung kongestif. Jadi, apa posisi tidur terbaik setelah usia 70 tahun? Para ahli menyarankan untuk tidur di sisi kiri jika memungkinkan. Posisi ini mendukung sirkulasi yang lebih baik, membantu jantung bekerja lebih efisien, dan bahkan meningkatkan pencernaan. Bagi mereka yang mengalami reflux asam atau MAC, tidur di sisi kiri dapat mencegah naiknya asam lambung ke tenggorokan, mengurangi ketidaknyamanan, dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Jika Anda kesulitan tetap tidur di sisi kiri, Anda bisa mencoba menggunakan bantal tubuh untuk mencegah berguling ke punggung. Meletakkan bantal di bawah kepala juga bisa membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan mengurangi kemungkinan gangguan pernapasan. Jika Anda mengalami nyeri atau kekakuan pada sendi, meletakkan bantal di antara kedua kaki dapat membantu menjaga postur tulang belakang yang benar dan mengurangi tekanan pada punggung bawah. Melakukan perubahan kecil pada posisi tidur dapat memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Dengan memastikan bahwa tubuh Anda berada dalam posisi terbaik untuk mendukung sirkulasi, pernapasan, dan fungsi jantung, Anda dapat mengurangi risiko masalah kesehatan saat tidur dan bangun dengan perasaan lebih segar serta penuh energi. Jika Anda terus menonton video ini dan merasa bahwa tips ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dengan angka 4 di bawah ini agar kami tahu bahwa Anda hadir. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video terbaru kami.
Dukungan Anda sangat penting bagi kami untuk terus menghasilkan konten berharga yang memberikan informasi dan inspirasi bagi Anda. Sekarang, mari kita lanjut ke kesimpulan akhir. Kita telah membahas 4 kebiasaan tidur yang tampak sepele, tetapi sebenarnya dapat membahayakan kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Dari makan malam terlalu larut, mengonsumsi terlalu banyak cairan sebelum tidur, tidur di ruangan yang terlalu panas, hingga tidur dalam posisi yang kurang baik. Semua kebiasaan ini secara diam-diam dapat memengaruhi kesehatan jantung, kualitas tidur, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Kabar baiknya, risiko ini tidak permanen. Dengan melakukan beberapa perubahan kecil dalam rutinitas tidur Anda dapat mengoptimalkan kualitas istirahat, mengurangi risiko penyakit serius, dan bangun dengan lebih berenergi setiap hari. Luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Apakah Anda memiliki salah satu kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda sering terbangun di tengah malam? Pernahkah Anda merasa tidak nyaman atau kepanasan saat tidur? Mungkin Anda sudah bertahun-tahun tidur telentang tanpa menyadari dampaknya. Yang terpenting adalah kesadaran. Setelah mengidentifikasi masalah, Anda bisa mulai mengambil langkah untuk memperbaikinya. Saya punya tantangan untuk Anda malam ini. Perhatikan rutinitas tidur Anda. Coba ubah salah satu kebiasaan ini dan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas tidur Anda. Mungkin Anda bisa mencoba makan lebih awal, menurunkan suhu kamar, atau tidur miring ke kiri. Bahkan perubahan kecil bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami sesuatu yang baru yang Anda pelajari hari ini serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami energi dan motivasi. Jika Anda menyukai dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan membagikannya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami dapat terus menciptakan konten yang menginformasikan dan menginspirasi. Terima kasih telah menemani kami, dan sampai jumpa di video berikutnya. Menikmati kebebasan selama pensiun tidak hanya mungkin, tetapi juga bisa sangat memuaskan. Dengan mengadopsi strategi proaktif untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas finansial, Anda dapat terus menikmati hidup dengan sepenuhnya. Ingatlah bahwa selalu ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, tidak peduli tahap mana yang Anda hadapi. Mentalitas penyesuaian dan optimasi ini sangat penting untuk memanfaatkan setiap momen sebaik mungkin. Kesimpulannya, memutuskan tempat tinggal bagi orang lanjut usia adalah keputusan yang sangat pribadi dan kompleks. Apakah mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah keluarga untuk menikmati kebersamaan yang dekat, memilih untuk tinggal dekat untuk menjaga kemandirian, atau memilih jenis tempat tinggal yang sepenuhnya berbeda? Tujuan utamanya adalah memastikan tahun-tahun terakhir mereka penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan martabat. Pilihan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan preferensi individu, memastikan mereka menjalani masa emas mereka di lingkungan yang memberikan kepuasan dan kesejahteraan. Proses pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara kedekatan dengan orang-orang terkasih dan pelestarian otonomi pribadi. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, baik emosional, praktis, maupun relasional, untuk menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu setiap orang. Keputusan ini tidak hanya harus mempertimbangkan kedekatan fisik, tetapi juga dukungan emosional dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol "Suka" sebagai bentuk dukungan Anda. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang dapat memperoleh manfaat dari informasi ini, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang mendorong refleksi tentang isu-isu penting dalam hidup. Partisipasi Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan materi yang berharga dan mendukung komunitas kami. Kami sangat menghargai waktu dan minat Anda. Bagi banyak orang tua lanjut usia, keinginan untuk tinggal bersama anak-anak mereka lahir dari kebutuhan akan koneksi emosional yang erat dan rasa aman yang diberikan oleh kehidupan keluarga. Namun, kedekatan fisik saja tidak menjamin hubungan keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu,
Lebih dari sekadar berbagi rumah, penting untuk membangun hubungan berdasarkan rasa hormat, kasih sayang tulus, dan dukungan emosional agar kedekatan fisik benar-benar membawa kesejahteraan. Banyak orang lanjut usia memilih untuk tinggal di dekat anak-anak mereka daripada berbagi rumah yang sama, yang memungkinkan mereka untuk tetap mandiri sekaligus cukup dekat untuk menerima kunjungan dan perawatan secara teratur. Pengaturan ini dapat membantu menghindari ketegangan antar generasi, sekaligus memberikan dukungan dan koneksi emosional yang dibutuhkan oleh orang tua maupun anak-anak. Pada akhirnya, keputusan tentang tempat tinggal di masa tua adalah hal yang sangat pribadi dan harus berfokus pada apa yang memberikan ketenangan dan kepuasan terbesar bagi setiap individu. Jika Anda merasa topik ini menarik, kami mengundang Anda untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan konten berkualitas. Kisah kedua, menemukan kenyamanan dalam kemandirian. Elvira dan Inson, orang tua dari 2 anak, mengejutkan banyak orang dengan keputusan mereka untuk tidak pindah bersama salah satu anak mereka, meskipun keduanya tinggal dan bekerja di Hanau. Ketika tiba saatnya setiap anak membangun keluarganya sendiri, Elvira dan Inson dengan hangat mendorong mereka untuk mendirikan rumah mereka sendiri. Elvira, yang pernah menjadi menantu di masa lalu, sangat memahami kesulitan hidup bersama mertua di bawah satu atap. Pengalaman itu memperkuat keyakinannya bahwa setelah anak-anak menikah, mereka harus membangun ruang hidup mereka sendiri. 3 tahun yang lalu, ketika anak bungsu Elvira menikah tetapi belum memiliki cukup dana untuk membeli rumahnya sendiri, dia meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal sementara di rumah mereka. Elvira menyetujui permintaan tersebut, tetapi dengan satu syarat, mereka hanya bisa tinggal selama 3 bulan. Jika dalam waktu itu mereka belum dapat membeli rumah, mereka harus mencari opsi sewa. Bukan karena kami keras, jelas Elvira, tetapi demi kesejahteraan mereka di masa depan. Setiap generasi memiliki cara hidup yang berbeda, dan tinggal bersama dalam waktu lama dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Saat ini, anak sulung Elvira tinggal hanya beberapa menit jauhnya, memudahkannya untuk pergi bekerja. Sementara itu, anak bungsunya telah membeli apartemen tepat di sebelah rumah orang tuanya. Setiap akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul di rumah Elvira dan Inson untuk menikmati makanan, tawa, dan momen berkualitas bersama. Ketika ditanya apakah mereka akan mempertimbangkan untuk pindah ke rumah salah satu anak mereka saat mereka semakin tua, Elvira dengan tegas menjawab, "Niat kami adalah menjual rumah 4 lantai ini dan menggunakan setengah uangnya untuk membeli apartemen yang lebih kecil, yang lebih mudah dirawat. Sisanya akan kami gunakan untuk masa pensiun kami. Jika suatu saat kami berada dalam kondisi yang sangat rentan, kami akan mempertimbangkan untuk mencari bantuan atau bergabung dengan komunitas lansia. Namun, tujuan utama kami adalah menghindari menjadi beban bagi anak-anak kami." Hal yang sama berlaku untuk Inson, yang memilih untuk hidup mandiri, terpisah dari anak-anaknya. Meskipun kedua anaknya yang sudah menikah mendorongnya untuk tinggal bersama mereka, Inson lebih suka tetap tinggal di rumah keluarga yang luas, tempat ia hidup sendirian. Terlepas dari segalanya, dia tetap terikat pada kehidupan di pedesaan. Dia berkata, "Di sini saya memiliki teman, dan saya sangat menghargai kebebasan yang saya nikmati. Di kota, hidup hanya sebatas pintu yang terus dibuka dan ditutup, dengan sangat sedikit interaksi pribadi." Ketika dia mengunjungi anak-anaknya di kota, dia melihat rutinitas monoton mereka. Mereka berangkat pagi-pagi, pulang larut malam, sibuk dengan komputer atau ponsel mereka. Satu-satunya interaksi mereka dengannya hanyalah salam singkat saat datang dan pergi dari rumah. Hidup di kota, dengan kesibukannya yang terus-menerus dan kekhawatiran terhadap orang asing, bukanlah sesuatu yang dia sukai. "Setiap orang memiliki gaya hidupnya sendiri," katanya, "dan saya tetap menikmati ritme kehidupan pedesaan yang tenang. Jika saya sakit, saya tahu tidak akan ada yang bisa merawat saya sepanjang hari. Solusinya adalah menyewa asisten, dan saya merasa nyaman dengan itu. Anak-anak saya bisa datang mengunjungi saya sesekali, dan itu sudah cukup bagi saya." Kisah-kisah ini mencerminkan tren yang berkembang di dunia saat ini. Semakin banyak lansia yang menjauh dari model keluarga multigenerasi tradisional. Banyak orang lanjut usia memilih untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka di tahun-tahun terakhir mereka, lebih memilih kemandirian daripada bergantung langsung pada anak-anak mereka. Alih-alih tinggal di bawah satu atap, mereka lebih suka mempertahankan otonomi atau tinggal di dekat anak-anak mereka tetapi di tempat terpisah. Mereka telah merencanakan masa tua mereka dengan hati-hati, memilih untuk hidup mandiri sejak awal setelah anak-anak mereka membangun keluarga sendiri.
Mereka menawarkan bantuan saat dibutuhkan, tetapi secara umum tetap mengendalikan hidup mereka. Mereka memutuskan sendiri apa yang akan dimakan, kemana akan bepergian, dengan siapa akan bersosialisasi, dan bahkan memilih tempat tinggal untuk lansia jika itu lebih nyaman bagi mereka. Bagi mereka, kemandirian ini memastikan kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan lansia untuk mempertahankan rasa kendali dan otonomi, tetapi juga memfasilitasi hubungan yang lebih harmonis, dengan menghindari potensi ketegangan yang berasal dari berbagi ruang fisik. Kemandirian menjadi cara untuk menjaga martabat dan kesejahteraan di usia tua, sementara hubungan keluarga tetap kuat melalui kunjungan dan dukungan timbal balik, daripada tinggal bersama setiap hari. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, gunakan angka 0 untuk membantu kami meningkatkan kualitas. Kisah ketiga, beradaptasi dengan kehidupan di panti jompo. Setelah kematian suaminya, Ibu M membuat keputusan yang berani dan sadar. Dia menjual rumahnya dan menggunakan uang pensiunnya untuk pindah ke panti jompo swasta. Keputusan ini mengejutkan anak-anaknya, yang awalnya ragu dengan gagasan ibunya tinggal di panti jompo. Mereka berpikir bahwa memiliki keluarga yang bisa merawatnya sudah cukup. Mereka takut keputusan ini bisa mencerminkan citra negatif tentang mereka, seolah-olah mereka menghindari tanggung jawab untuk merawat ibu mereka di usia tua. Namun, Ibu M menjelaskan keputusannya kepada anak-anaknya dengan tenang dan jelas. Dia menyadari bahwa, karena usianya yang semakin lanjut, gaya hidupnya tidak lagi cocok dengan rutinitas sibuk anak-anak dan cucunya. Tinggal bersama bisa menyebabkan konflik dan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak. Menghabiskan hari sendirian di rumah kosong sementara anak-anaknya bekerja, tanpa tetangga sebayanya di gedung tempat tinggalnya di perkotaan, membuatnya merasa bahwa tinggal di panti jompo jauh lebih sesuai dengan kebutuhannya. Ibu M merasa bahwa pindah ke panti jompo tidak hanya akan memberinya teman dan aktivitas yang ia butuhkan, tetapi juga akan mencegah ketegangan yang tidak perlu dengan keluarganya. Di panti jompo, ia menemukan teman sebaya dan menikmati perawatan yang baik dengan makanan yang disediakan. Anak-anaknya dapat mengunjunginya kapan saja, memberikan ketenangan dan rasa aman bagi semua orang, mengetahui bahwa masing-masing berada di lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang. Meskipun pada awalnya anak-anaknya merasa bersalah atas keputusan tersebut, perasaan itu memudar ketika mereka melihat kebahagiaan dan kesehatan ibunya di pusat perawatan. Saat perayaan hari besar, ia biasanya menghabiskan beberapa minggu bersama keluarganya sebelum kembali ke panti jompo. Dalam kunjungannya ke teman-temannya yang masih tinggal bersama anak-anak mereka, ia berbagi pengalamannya yang positif dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan pilihan serupa, menyoroti manfaat yang ia temukan dalam situasi barunya. Demikian pula, Tuan S memilih menggunakan pensiunnya untuk tinggal di panti jompo daripada pindah ke kota bersama putranya. Anak laki-lakinya satu-satunya pindah ke kota karena pekerjaan, menikah, dan membangun keluarganya sendiri. Setelah istrinya meninggal, Tuan S mempertimbangkan untuk tinggal sendiri di rumah pedesaannya. Namun, anak-anaknya dengan gigih memintanya untuk pindah ke kota agar bisa tinggal bersama mereka. Meskipun ia setuju dengan enggan, setelah hampir 2 tahun, ia merasa seperti terjebak dalam semacam penjara emas. Hari-harinya dihabiskan di depan televisi dengan sedikit interaksi sosial. Kebebasanku untuk hidup dengan caraku sendiri semakin memudar, katanya dengan kecewa. Saat menghadapi penyakit Parkinson, Tuan S melihat sebuah program televisi tentang panti jompo dan memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi secara online. Ia menemukan bahwa panti jompo bisa menjadi lingkungan yang ideal baginya, menyediakan perawatan dan teman yang ia rindukan. Setelah penelitian ini, ia meminta anak-anaknya untuk memberinya kesempatan mencoba tinggal di panti jompo selama beberapa bulan. Meskipun anak-anaknya awalnya ragu, akhirnya mereka setuju. Yang mengejutkan semua orang, kesehatan Tuan S mengalami peningkatan yang signifikan saat ia menyesuaikan diri dengan kehidupan di antara orang lain dan menerima perawatan yang berkelanjutan. Ia akhirnya memutuskan untuk tinggal secara permanen di panti jompo, menggunakan pensiun militernya untuk menutupi biayanya. Keputusan ini membawa kelegaan besar bagi anak-anaknya, yang merasa senang melihat ayah mereka bahagia dan terawat dengan baik, tanpa harus khawatir tentang tanggung jawab sehari-hari seperti menyiapkan makanan atau mengatur perawatannya. Di masa lalu, mengirim orang tua lanjut usia ke panti jompo dianggap sebagai tindakan penelantaran dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga. Namun, perspektif ini berubah seiring waktu. Semakin banyak orang tua memilih tinggal di panti jompo karena berbagai alasan. Beberapa melakukannya karena mereka sendirian,
sementara yang lain memiliki anak-anak yang, karena kesibukan mereka, tidak dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan. Selain itu, ada juga yang mencari lingkungan yang tenang untuk menikmati masa tua mereka. Yang terpenting adalah bahwa para lansia merasa puas dan bahagia dengan keputusan yang mereka buat demi kesejahteraan mereka. Sebelum melanjutkan, pastikan untuk memberi suka pada video ini jika Anda menikmatinya dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan kontennya. Sahabat sekalian, keputusan tentang di mana menghabiskan tahun-tahun terakhir kehidupan adalah pilihan yang sangat pribadi yang bervariasi tergantung pada keluarga dan keadaan masing-masing. Baik mereka memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau mempertahankan kemandirian mereka, yang paling penting di masa tua adalah mencapai kebahagiaan, menjaga kesehatan yang baik, dan mempertahankan nilai-nilai yang mendefinisikan keluarga mereka. Orang tua dapat memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau hidup secara terpisah, memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Tidak perlu mengikuti keyakinan tradisional bahwa anak-anak harus merawat orang tua mereka di rumah keluarga. Kadang-kadang, orang tua menemukan kedamaian dan kesejahteraan sejati dalam lingkungan yang berbeda. Hidup di usia tua bukan hanya tentang bergantung pada anak-anak, tetapi tentang menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan dalam rutinitas sehari-hari. Baik mereka memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka, mempertahankan kemandirian mereka, atau tinggal di panti jompo, yang terpenting adalah setiap lansia dapat menjalani hidup sesuai dengan preferensi mereka sendiri, menghormati nilai-nilai keluarga mereka, dan mempertahankan martabat mereka. Penuaan tidak boleh dipandang sebagai akhir dari suatu tahap, tetapi sebagai awal dari fase baru yang penuh dengan tujuan. Pada tahap ini, kita dapat menikmati setiap momen dengan kepuasan dan kegembiraan sejati. Ambil kendali atas jalan hidupmu dan cari kehidupan di usia tua yang kaya akan makna dan kebahagiaan. Jika kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasimu untuk bertindak, tolong balas dengan angka 9. Jika tidak, balas dengan angka 0. Pendapatmu sangat berharga bagi kami, dan kami dengan tulus berterima kasih atas waktu yang telah kamu luangkan untuk membaca pesan ini. Bagian 2, jika pasanganmu meninggal lebih dulu, ada 3 keputusan penting yang harus kamu hindari. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kamu akan menghadapi hidup jika kehilangan pasangan hidupmu? Kehilangan orang tercinta dapat membuatmu merasa tersesat dan mengalami kekosongan yang mendalam. Namun, bagaimana jika ada cara untuk tidak hanya bertahan dari kehilangan ini, tetapi juga menjadi lebih kuat karenanya? Bergabunglah dengan kami saat kami mengeksplorasi kisah inspiratif dari 3 orang yang telah melewati proses sulit ini dan berbagi pelajaran paling berharga yang mereka pelajari. Temukan bagaimana harapan bisa ditemukan kembali, bagaimana otonomi dapat dipulihkan, dan bagaimana kebahagiaan tetap bisa diraih, bahkan setelah menghadapi kehilangan yang begitu mendalam. Melalui pengalaman mereka, kamu akan belajar bagaimana menghadapi kesedihan dan membangun kehidupan baru yang penuh dengan tujuan dan makna. Hidup di dunia ini tidak dapat diprediksi. Seperti yang dikatakan Misaki, kita tidak pernah tahu berapa lama seseorang yang kita cintai akan tetap di sisi kita. Hidup seperti kereta yang bergerak, dan setiap orang hanya bisa menemanimu dalam sebagian perjalanan. Ketika tiba saatnya untuk berpisah, penting untuk merasa bersyukur atas momen-momen tak terlupakan yang telah dibagikan. Jika seseorang cukup beruntung memiliki pasangan sepanjang perjalanan hidupnya, itu harus dianggap sebagai berkah sejati. Memiliki pasangan baik di masa muda maupun di usia tua adalah anugerah yang luar biasa, meskipun tidak semua kisah cinta ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Beberapa orang harus menghadapi kehilangan pasangan hidup lebih cepat dari yang diharapkan, entah karena penyakit atau tragedi yang tak terduga. Kepergian orang tercinta meninggalkan kekosongan yang sangat besar, seolah-olah rumah kehilangan penopangnya. Meskipun menyakitkan dan penuh tantangan, waktu terus berjalan tanpa henti, dan orang yang telah pergi tidak akan kembali. Ketika menghadapi kehilangan pasangan, sangat penting untuk menemukan cara menyembuhkan diri sendiri sambil tetap menjalani kehidupan yang bermakna. 3 orang yang memiliki pengalaman dalam hal ini membagikan pandangan dan nasihat mereka kepada mereka yang berada di usia parubaya atau tua. Mereka menyarankan bahwa jika pasanganmu pergi lebih dulu, ada 3 hal yang harus dihindari agar tahun-tahun mendatang tetap bermartabat dan memuaskan. Mengikuti saran ini dapat membantumu menjadikan tahap akhir kehidupan lebih mudah dikelola dan lebih kaya makna. Pertama, sangat penting untuk tidak membiarkan diri larut dalam kesedihan yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Bayangkan kehilangan seseorang yang telah menjadi bagian integral dari hidupmu selama bertahun-tahun.
Kehilangan ini sangat mendalam, dan meskipun kenangan dapat memberikan sedikit penghiburan, mereka juga dapat memperparah kesedihan. Kisah Kalista menggambarkan perjuangan, menikmati kebebasan selama pensiun tidak hanya mungkin, tetapi juga bisa sangat memuaskan. Dengan mengadopsi strategi proaktif untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas finansial, Anda dapat terus menikmati hidup dengan sepenuhnya. Ingatlah bahwa selalu ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, tidak peduli tahap mana yang Anda hadapi. Mentalitas penyesuaian dan optimasi ini sangat penting untuk memanfaatkan setiap momen sebaik mungkin. Kesimpulannya, memutuskan tempat tinggal bagi orang lanjut usia adalah keputusan yang sangat pribadi dan kompleks. Apakah mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah keluarga untuk menikmati kebersamaan yang dekat, memilih untuk tinggal dekat untuk menjaga kemandirian, atau memilih jenis tempat tinggal yang sepenuhnya berbeda? Tujuan utamanya adalah memastikan tahun-tahun terakhir mereka penuh dengan kenyamanan,